Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 3 Juni 2021 berjudul Sebutan Bapa dalam Doa. Agar orang percaya bisa mengerti formula kehidupan dalam doa Bapa kami, maka mau tidak mau kita harus memeriksa setiap kata dan kalimat yang ada. Kalimat pertama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang di sorga. Itu bisa kita baca dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kata pertama adalah kata Bapa. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya agar kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yang mana ini tidak terdapat dan tidak diajarkan dalam agama lain, dalam agama manapun. Ini penting dan harus digali dengan benar. Saudara, paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, kita orang percaya diposisikan sebagai anak, sehingga kita bisa memanggil dia Bapa. Tentu kita bersyukur dan senang, bahkan harusnya bangga. Sebagai anak-anak Allah, tentu kita berhak atas warisan, yaitu janji-janji Allah. Tetapi harus diingat, ada tanggung jawab, kewajiban atau konsekuensi tertentu yang harus dipenuhi seorang anak. Ini harus lebih diperhatikan daripada hak saudara. Seorang anak harus mau dididik. Ibrani 12 ayat 5-6 mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini jelas mengatakan bahwa orang percaya yang diakui Tuhan sebagai anak harus dididik, harus mau menerima didikan. Dan didikan yang Tuhan berikan itu melalui hajaran dan sesahan. Artinya itu pasti tidak enak, pasti membawa penderitaan dan duka cita, saudara. Bisa melalui masalah, persoalan hidup, ataupun sakit penyakit. Bisa juga melalui orang-orang yang memang dipakai Tuhan sebagai sarana mendidik. Bahkan bukan tidak mungkin orang-orang itu adalah orang-orang dekat kita. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Meskipun sakit, tapi itu semua merupakan proses yang mendewasakan kita. Jadi, kalau saudara mungkin sekarang sedang ada dalam proses pembentukan, sedang mengalami masalah, sakit penyakit atau yang lain, saya katakan tidak usah mengeluh, apalagi memberontak.
karena itu semua mendatangkan kebaikan. Yang kedua, sebagai anak kita harus menjaga nama Bapa kita, juga menghargai serta menghormati pikiran dan perasaannya. Ini harus disadari betul. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kita menyebut Dia, yaitu Allah, dengan sebutan Bapa, dikatakan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan dalam konteks ini pengertiannya adalah menaruh rasa hormat dan menghargai sebagaimana seharusnya anak terhadap orang tua. Begitulah kita terhadap Allah Bapa di surga. Itu artinya dimanapun dan kapanpun, serta dalam kondisi apapun, sebagai orang percaya, kita harus selalu menjaga pikiran, perasaan, sikap, serta perbuatan kita. Jangan sampai kita menyakiti dan melukai hati Bapa. Jangan sampai, saudara, kita mencemarkan nama Bapa kita yang di surga. Sayang sekali banyak orang percaya yang tidak menyadari akan hal ini. Sehingga banyak yang berpikiran pendek, kata-katanya pedas dan menyakitkan, hidupnya sembarangan, hatinya dipenuhi dendam, kebencian, iri hati, kekecewaan, amarah, kesombongan, dan keegoisan. Tidak sadar kalau itu semua akan membuat Bapak kita sedih, akan membuat hati Bapak kita terluka, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita mendengar orang berkata, orang Kristen kok seperti itu. Sungguh, kalau sampai terjadi yang demikian, Bapak kita akan sangat dipermalukan. Sebaliknya, mari kita jaga hidup kita, saudara, supaya nama Bapak kita dipermuliakan. Yang ketiga, sebagai anak kita harus mewarisi karakter Bapak kita. Hakikat atau sifat Bapa itu harus tercermin, harus nampak dalam hidup kita. Like father, like son. Yang utama kita harus memiliki kasih, karena dikatakan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Juga kita harus kudus, seperti Bapa juga kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Ini harus disadari betul dan dihayati. Tanpa demikian, tidak mungkin akan ada perjuangan, saudara. Oleh sebab itu, sekarang kita tahu kenapa Tuhan Yesus sampai menggunakan kata Bapa dalam doa yang Ia ajarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.